Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil alil adzim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga pada kesempatan pada sore hari ini kita bisa mengikuti kultum yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Salatiga tercinta ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita, betapa pentingnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita akan merujuk dan mempedomani terhadap kitab yang telah diberikan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Kahfi ayat 27 telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi walan tajida lahu multahada. Yang artinya kurang lebih, bacalah. Dalam hal ini yang disebutkan oleh Allah adalah watlu ma uhiya ilaika, bertilawahlah, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, min kitabi rabbika, dari kitab yang telah diwahyukan kepadamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini bahwa kita diperintah oleh Allah untuk mempelajari apa yang diberikan oleh Allah dan terdapat dalam kitab Al-Quranul Karim. Karena kata tilawah itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Allah dengan istilah kiroah. Kalau hanya kiroah adalah sekedar membaca, kemudian mengetahui ilmu-ilmu baca seperti ilmu tajwid dan lain-lain untuk mengetahui benar dan tidaknya di dalam hukum bacaan Al-Quran tersebut. Akan tetapi di sini kata yang disampaikan oleh Allah adalah tilawah, sehingga tilawah tersebut menurut ahli ilmu tafsir, yaitu di samping membaca juga mendalami dan mempelajari apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, baik isi dan kandungan dari ayat Al-Quran tersebut. Untuk apa kita membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran? Ayat yang selanjutnya disampaikan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah hatimu bersama orang-orang yang menyerukan di jalan Tuhanmu dalam waktu pagi dan sore, hanya untuk yuriduna wajhah, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam mempelajari Al-Quran tersebut, di dalam tilawah Al-Quran tersebut, untuk diserukan, disampaikan kepada masyarakat luas, yaitu pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mengajak sesuai dengan apa yang telah disampaikan dari Allah di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, wala ta'du ainaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu berpaling akan pandanganmu dari orang-orang yang hanya menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu taati terhadap orang-orang yang lalai hatinya akan andzikrina wattaba'a hawahu,
dan lalai akan ingat kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mempelajari ayat Al-Quran, bertilawah terhadap Al-Quran, maka selanjutnya kita sampaikan kepada masyarakat luas, sehingga kita mampu untuk meninggalkan apa yang hanya sekedar hidup mengejar perhiasan di dalam kehidupan dunia ini. Kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak lalai. Wala tuti man aghfalna, jangan kamu taati orang-orang yang dilalaikan oleh Allah akan hatinya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya saja. Sehingga orang yang mengikuti hawa nafsu tersebut, itulah orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu akan berupa harta dan kekayaan, kemudian yang kedua kedudukan dan jabatan, kemudian yang ketiga mengejar kehidupan dunia, kesenangan dunia akan lain jenis, yaitu memperbanyak istri-istrinya. Sehingga dengan demikian, orang yang telah banyak hartanya tentu saja akan mengejar kedudukan dan jabatan. Setelah orang itu tercapai akan kedudukan dan jabatan, hartanya sudah banyak, sehingga dia akan mendapatkan yang namanya kesenangan dunia, memperbanyak istri dengan cara-cara tertentu. Bahkan kita tidak segan-segan untuk melakukan jilat atas, injak bawah, sikut kanan dan kiri, tendang yang di depan, sepak yang di belakang, hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk menuruti apa kemauan nafsu. Oleh karena itu, kita ada rambu-rambu di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari semuanya. Kita mendapatkan rizki dari Allah sesuai dengan ridho dari Allah, dari jalan yang diizinkan oleh Allah, dan itu nanti akan kita kembalikan dan ditasarufkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Semua kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.